Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamaah, ini kayaknya buat orang-orang Jakarta yang tinggal di Jakarta, yang hidup macet terus, Masya Allah. Tapi mereka menikmatin kemacetan Jakarta, Masya Allah. Tapi tetap harus peduli sama ibadah kita. Apa yang harus dilakukan ketika seorang macet di tol? Tadi dokter menyebutkan bahwasanya minggir nggak bisa. Berhenti nih mobil. Jadi ada beberapa kondisi macet. Ketika memang berhenti mobilnya itu, nggak jalan. Maka sholatlah di sebelah mobil atau di dalam mobil. Hanya catatannya syarat dan rukun sholat harus dipenuhi semuanya. Tadi dokter ini saya tanya, apakah boleh tayamum? Kalau ada air nggak boleh tayamum. Kalau ada air nggak boleh tayamum. Bisa pakai air segelas gini. Tayamum apa? Wudhu bisa. Wudhu. Kalau wudhu itu dianjurkan 3 kali, mungkin kita cukup sekali-sekali dengan air ini atau dengan disemprotan ya. Yang penting kita harus berwudu ketika ada air. Dan insya Allah air ada. Karena orang yang macet sudah persiapan air untuk minum sebenarnya. Insya Allah air ada. Itu yang pertama. Kemudian pelaksanaan sholatnya. Kalau bisa dia berdiri. Kan kondisi orang macam-macam. Ada yang punya supir. Ada yang kadang kala nggak punya supir. Tapi mobilnya berhenti. Sehingga dia bisa turun. Dia sholat di sebelah mobilnya. Kalau bisa. Ini kita bicara kalau bisa ya. Kalau nggak bisa banjir Ustadz. Bisa nggak naik kap mobilnya? Kita berusaha. Kalau nggak bisa ya udah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi ingat tetap menghadap kiblat. Cari kiblat. Menghadap ke kiblat. Kalau memang nggak bisa berdiri. Karena kondisi tadi. Sholatnya dalam kondisi menghadap kiblat. Walaupun dalam kondisi duduk. Itu yang perlu dilakukan. Tadi dokter sempat tanya, kan nggak boleh dijamak. Sebenarnya boleh dijamak. Ketika kondisi macet itu, dokter boleh meniatkan aku jamak sama Isya. Loh, bukankah ada aturan nggak boleh kurang dari 80 km? Itu untuk qashar, dok. Qashar itu dispensasi spesial buat musafir. Adapun jamak menggabungkan sholat, ingat qashar itu memendekkan sholat. Adapun jamak menggabungkan sholat itu diperbolehkan karena kebutuhan. Dokter yang mau operasi, dia lihat ini kayaknya akan keluar waktu sholat Ustaz. Boleh jamak? Boleh jamak. Tapi nggak boleh di qashar. Sehingga kalau dokter tadi meniatkan, ya Allah kayaknya anak sholatnya di jamak aja. Karena kalau sholat di sini nggak sempurna, ya tempatnya nggak memungkinkan ini itu. Niatkan jamak nggak ada masalah. Tapi tadi bukan karena dibiasakan, tapi karena keadaan dan kondisi.